Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, diriwayatkan ya, dahulu kala di zamannya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah duduk di suatu tempat dan kemudian nggak jauh dari beliau ada seseorang yang sedang makan ya. Ternyata orang tersebut ketika memulai makan dia nggak menyebutkan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mengucapkan kata basmalah. Akhirnya orang itu makan terus gitu kan, sampai kemudian sampai tinggal suapan terakhir. Jadi nampannya itu udah mau habis, makanan di nampannya udah mau habis, tinggal suapan yang terakhir. Dan ketika dia ngambil mau suapan yang terakhir, tiba-tiba sebelum menghabiskan makannya itu dia mengucapkan kalimat Bismillahi awalahu wa akhirahu, yang artinya sebagai berikut: dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhirnya. Pada saat itu tiba-tiba Rasulullah SAW melihat orang tersebut dan dia tertawa kecil ya. Rasulullah tersenyum gitu kan, sehingga membuat heran para sahabat. Dan kemudian setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang gerangan sedang terjadi gitu kan, sehingga kemudian Rasulullah tertawa kecil gitu kan, tersenyum melihat orang tersebut gitu kan. Dan kemudian Rasulullah bersabda, yang sabdanya ini didokumentasikan dalam hadis riwayat Abu Dawud gitu kan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mazala syaitonu ya'kulu ma'ahu falama zakarosmallahi azza wa jalla astaqa'a ma fi batni. Jadi aku tadi ketika melihat orang tersebut makan, aku melihat bahwasanya setan ikut terus makan bersama orang tersebut gitu kan. Kemudian idza zakarosmallahi azza wa jalla astaqa'a ma fi batni. Dan kemudian ketika dia menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala, aku melihat bahwasanya setan itu kemudian memuntahkan semua apa yang ada di isi perutnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari konstruksi hadis ini teman-teman, bahwasanya ternyata setan itu ikut makan bersama manusia ya teman-teman. Ini setan ternyata ikut makan bersama manusia. Nah, yang jelas ketika seseorang kemudian hendak makan ataupun minum dan kemudian sebelum melakukan aktivitas tersebut nggak mengucapkan kata basmalah, nggak mengucapkan kata bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, diberitakan di sini bahwasanya setan ikut makan dan minum terhadap orang tadi. Dan kalau sebetulnya kemudian tiba-tiba orang tersebut ingat dan sebelum menghabiskan makanannya menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahi awalahu akhirahu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhirnya, ternyata itu pun masih bisa memberikan efek terhadap setan yang kemudian makan bersama orang tersebut. Nah, kita nggak tahu nih, kalau kita logikain kan nggak ketemu karena ini suatu kegaiban. Kita tahu sendiri bahwasanya kegaiban itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim bahwasanya di sisinya lah kunci-kunci kegaiban dan hanya dialah yang tahu tentang hal-hal kegaiban ini. Nah, yang jelas teman-teman, kalau kita sebagai orang muslim, insya Allah orang yang beriman, referensi kita dalam segala masalah, segala macam kejadian adalah referensi kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini jelas sekali
bahwasanya kata basmalah, kata bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang pendek gitu kan, yang ringan di lidah kita gitu kan, simpel gitu kan, nggak panjang-panjang, ternyata efeknya luar biasa sekali. Jadi ketika kita mau makan kemudian kita baca basmalah, tentunya setan pastinya nggak akan mau kemudian ikut makan dan minum bersama kita. Nah, kita nggak tahu nih jenis setannya apa. Kalau setan itu kan memang nanti di hadis kita bahas banyak ya, ada yang namanya dasim, ada yang namanya kinsip, dan juga ada yang namanya korin gitu kan. Nah, kita nggak ngerti, tapi kalau menurut analisa saya sepertinya ini juga termasuk jin korin yang menyertai manusia ya, yang ikut makan sama manusia ini. Yang jelas ketika kemudian dia memang salah satunya adalah setan yang menyertai manusia gitu kan, ketika kemudian dia dengan bebas ngikut makan minum orang yang disertainya, pasti logikanya ya kecukupan dia kan gizi. Kalau kayak orang kecukupan makan sama minum ya tentunya dia akan kuat. Akibatnya kalau memang kemudian dia kuat ya otomatis dia akan kuat, untuk semakin kuat ya kemampuan dia untuk menggoda orang yang didampinginya ya tentunya di sini kan. Akhirnya yang memang godaannya adalah kita untuk membuat kemaksiatan, untuk berbuat dosa gitu kan. Ini cuma analisa saya pribadi ya teman-teman. Yang jelas kalau kita bisa ambil benang merahnya, ini adalah bukti bahwasanya di dunia gaib ternyata memang setan pun yang hidupnya dimensinya lain dengan manusia, ternyata dia juga makan bareng manusia, makan dan minum. Nanti di konten-konten yang lain kita akan bahas tentang hadis-hadis tentang jenis-jenis setan sendiri gitu kan. Dan memang kemudian perilakunya seperti apa, karena ini memang musuhnya manusia ya, yang memang ingin menjerumuskan manusia, umat manusia, anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam ke neraka jahanam. Nah ini teman-teman, jadi apa beratnya kalau teman-teman mau memulai makan ataupun minum kemudian mengucapkan kata bismillah. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.